episode ke-17 dari podcast Bahasa Indonesia yang mungkin sebenarnya seharusnya sudah di season yang baru ataupun mungkin tidak apa-apa karena di season kedua juga terdiri dari 11 episode pada dasarnya dari semua topik yang pernah saya bahas sebelumnya atau bukan dibahas sebelumnya, topik yang mungkin pernah saya bahas sebelumnya namun saya coba siapkan kembali di catatan aplikasi catatan di piranti saya. Dan ya saat ini saya mungkin sedikit terlalu malas untuk menyiapkannya kembali meskipun sebenarnya banyak topik yang ingin saya sampaikan, namun sepertinya saya mencoba untuk menceritakan kembali saja topik-topik yang pernah saya bahas dan publikasikan melalui blog utama saya, meskipun saat ini belum dapat saya sampaikan blog tersebut karena memang blog tersebut tentunya masih jauh dari sempurna dan saya tidak ingin mengkorelasikan dengan channel utama saya yang tentunya berhubungan dengan blog ini sebenarnya, meskipun pada dasarnya tidak pernah ada topik yang sebenarnya diceritakan pada channel utama saya dari blog saya. Jadi itu hanyalah suatu seperti website official, mungkin website resmi dari channel saya, meskipun pada dasarnya itu tidak benar-benar menceritakan karena memang berfokus pada tujuan yang berbeda. Jadi sebenarnya saya ingin mencoba untuk proses dari semua rekaman dari season 3 terlebih dahulu karena memang urutannya takutnya saya tidak terlalu ingat karena memang di nama file yang saya coba simpan itu tidak ada nama, tidak ada angka episode yang keberapanya. Jadi mungkin saya harus dengar terlebih dahulu ataupun mungkin ya mudah-mudahan saya masih ingat korelasinya karena memang judulnya saya coba buat berbeda dengan apa yang pernah saya buat di blog utama saya, karena memang saat ini topik yang ingin saya bahas di episode kali ini adalah mengenai pajak. Jadi cukup hanya satu kata untuk judulnya dan untuk artikelnya hanya terdiri dari 3 paragraf. Dan mungkin yang sekarang lagi cukup ngetren adalah tax amnesty ataupun pengampunan pajak. Sebenarnya tidak sepenuhnya diampuni dan itulah salah satu hal yang membuatnya tidak cukup disukai. Sejak kecil saya sudah mengartikan pajak sebagai sesuatu yang berbeda, suatu bayaran yang ditagihkan dan wajib untuk dibayar namun tidak menyajikan keuntungan secara langsung. Jika kita cari kata yang memiliki arti yang mirip, maka kita akan menemukan hal tersebut sebagai pemalakan secara halus dan pastinya bukan sesuatu yang buruk. Bagaimana menyamakan persepsi antara pegawai pajak dengan pemalak ataupun preman dapat dikatakan karena perilaku dari beberapa oknum yang membuat generalisasi pencorengan suatu instansi. Akibatnya, dampak yang cukup buruk sebenarnya bukan yang terlihat seperti tidak membayar pajak, namun sebuah penggelapan dan penyuapan pajak yang dilakukan oleh para borjuis untuk mempertahankan serta memperbanyak harta mereka. Kesenjangan sosial, pemerataan pembangunan, hingga defisit anggaran membuat negara ini memang cukup sulit untuk berkembang sebagai negara yang maju. Pada akhirnya semua itu akan kembali kepada pemerintah dan rakyat itu sendiri untuk mengintrospeksi diri sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan yang sempurna. Jadi memang ya pajak adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena memang jika kita melakukan sesuatu yang secara resmi tentunya kita secara otomatis akan bayar pajak mau tidak mau, meskipun memang hal tersebut seakan tidak pernah terlihat seberapa besar uang yang sudah kita berikan kepada negara, memang karena memang hal tersebut mungkin juga tidak terlalu dipikirkan oleh banyak orang, mengingat memang jika kita memiliki uang yang cukup mungkin hal tersebut tidak terlalu besar, namun ketika memang kita tidak terlalu memiliki uang yang cukup ataupun ketika memang memiliki nasib yang kurang beruntung, terkadang memang pajak terasa sangat berat. Untuk itu memang dari secara resmi pajak memang dapat diampuni
secara sebagian ataupun sepenuhnya, karena memang tentunya tidak semua manusia tetap berada di dalam kondisi yang beruntung, karena suatu saat memang mereka mungkin kurang beruntung sehingga tidak dapat membayar sebagaimana hal yang pernah mereka bayar sebelumnya. Meskipun memang hal ini juga membuat banyak orang egois sehingga mencoba untuk menurunkan hal yang seharusnya mereka bayarkan agar dapat meningkatkan keuntungannya untuk mereka sendiri saja. Jadi terkadang hal ini tentunya membutuhkan kerjasama yang buruk dengan penerima ataupun orang yang dipercayakan oleh negara untuk menerima pajak itu sendiri. Jadi ya, terkadang memang hal tersebut benar-benar harus direvolusi secara mental, karena memang agak cukup sulit ketika kita perlu membedakan antara pemungutan liar dengan pemungutan yang resmi, karena sebenarnya potongan itu memang di suatu yang dibuat oleh swasta sekalipun itu memang pasti akan ada sebagaimana biaya administrasi. Jadi namun sebagian besar memang mencoba untuk berkompetisi dalam membuat biaya tersebut agar lebih murah ataupun kompetitif dengan yang lainnya, jika memang perusahaan swasta tersebut memiliki kompetitor yang cukup kuat. Jadi namun kalau pajak tentunya karena memang itu untuk negara, satu-satunya kompetitor mungkin pindah negara lain, sebagaimana orang ingin kerja di luar negeri yang tentunya memiliki gaji yang jauh lebih besar karena dinilai dari mata uangnya yang lebih kuat. Namun pada dasarnya kebutuhan tentunya juga akan menjadi lebih besar, yang tentunya juga akan dipengaruhi oleh pajak yang lebih besar juga. Jadi itulah sebabnya setiap negara tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan satu-satu mungkin memang kita tentu berharap bahwa negara kita sendiri dapat menjadi yang lebih baik, sebagaimana masih banyak hal yang dapat ditingkatkan agar mendapatkan suatu karakteristik dari negara maju. Jadi ya seperti itulah, memang kesenjangan pajak juga digunakan untuk menutupi kesenjangan sosial, sebagaimana kesenjangan sosial juga sesuatu yang tidak dapat dihindari, sebagaimana sudah saya sampaikan di episode sebelumnya. Ketika kita berusaha untuk membuat suatu bisnis untuk mencapai kondisi yang lebih baik, di saat yang sama pasti ada seseorang yang memiliki bisnis yang lainnya yang mungkin akan kehilangan hal yang mereka miliki sebelumnya. Jadi dimana setiap ada kenaikan, di situ pula ada penurunan, dan itulah sebabnya hidup ini memang dinamis seperti roda. Jadi agar kita selalu berada di atas atau di dalam kondisi yang beruntung, tentu kita harus dapat beradaptasi dengan rintangan ataupun tantangan yang mungkin akan terus berbeda-beda juga. Jadi ya itulah untuk episode kali ini, dan sudah hampir 10 menit juga. Dan sekian, terima kasih, semoga dapat berguna, dan jika ada salah kata